jangan kita mencari makan ataupun mencari duit di YouTube dengan cara yang tidak benar. Apalagi ya membawa-bawa ayat Al-Quran atau salawat atau membawa-bawa unsur agama, tetapi isinya konten-konten tipu menipu atau konten-konten yang tidak jujur. Tidak ada niatan saya mendompleng, nggak ada. Ngapain saya dompleng sama mereka? Ada guru-guru saya Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf, ya, Habib Umar bin Muhammad bin Hafid, ada Habib Mudir bin Fuad Al-Musa. Mereka orang-orang besar. Kalau saya mau mendompleng nama, saya mendompleng guru saya lebih mulia daripada saya mendompleng orang lain, kan begitu. Walaupun Anda berada, ma'asyiral ahbab, ma'asyiral muslimin wal muslimat, mustami'in, mustami'at, dimanapun Anda berada, alhamdulillah kami perjalanan menuju Probolinggo, ya, untuk menjemput teman-teman, ya. Ada Ustadz Khalil dan juga Habib Abdullah bil Fakih. Nasihat buat semuanya, ya, konten-konten kreator, YouTuber, juga nasihat buat diri Al-Fakir, ya, dan juga buat semuanya yang berkecimpung di dunia YouTube, agar bersikap profesional, bersikap bijak, dan bersikap jujur di dalam konten-konten yang dibuat, ya. Artinya jujur kalau itu memang dibuat secara real, secara show, secara rekaman ataupun secara settingan, ya, maka harus jujur, ya. Konten-konten apapun kalau tidak jujur, maka ini hukumnya haram dan dosa bagi umat Islam, ya, khususnya bagi umat Islam. Maka saya menasihati khususnya kepada semua kaum muslimin muslimat yang berkecimpung di dunia YouTube, agar bersikap jujur, ya. Kita sebagai umat muslim dilarang berdusta, dilarang berbuat hoak, dilarang menipu-nipu. Nabi SAW bersabda, man ghassana falaysa minna, orang yang menipu kami, ya, maka dia bukanlah tergolong umatku, kata Nabi SAW. Dia dianggap sebagai umat Nabi. Maka siapa lagi yang akan kita andalkan nanti di hari kiamat, di mana seluruh umat mereka masing-masing, seluruh nabi masing-masing, hanya Nabi Muhammad SAW yang dengan hati antusias menyelamatkan umatnya yang bisa memberikan syafaat kelak di hari kiamat, syafaatul udma khususnya. Saya menasihati diri saya pribadi dan juga umumnya kaum muslimin yang menonton video ini, ya, YouTube ini, channel ini, sekali lagi, jangan kita mencari makan ataupun mencari duit di YouTube dengan cara yang tidak benar, apalagi, ya, membawa-bawa ayat Al-Quran atau salawat atau membawa-bawa unsur agama, tetapi isinya konten-konten tipu menipu atau konten-konten yang tidak jujur.
Kalau memang niatnya hiburan, maka seharusnya diberitahu. Misal kalau itu memang settingan, maka harus dikasih tahu di awal settingan supaya penonton tidak kecewa. Mengecewakan satu orang itu luar biasa dosanya. Mengecewakan, membuat sakit hati satu orang muslim itu sangat besar dosanya, sangat tidak layak. Karena muslim itu lebih mulia daripada Makkatul Mukarramah, kata Nabi SAW. Lagi pula, hasil yang kita dapat dari konten-konten yang tidak jujur, artinya menipu para penonton, para pemirsa, maka itu juga hasilnya uangnya itu haram. Ya, sepeser pun haram, digunakan untuk makan haram, digunakan untuk beli pakaian juga haram, untuk apapun haram hukumnya. Ya, Nabi SAW pernah bersabda, Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiba. Sungguhnya Allah itu subhanahu wa ta'ala itu baik dan tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Lalu Nabi SAW mengambil ayat, membawakan ayat, Kulu minat thayyibat wa'amalu salihah. Makanlah kamu dari yang baik-baik dan beramallah soleh. Dari sini kita bisa mengetahui kalau kita makan makanan yang baik, otomatis perbuatan kita jujur, otomatis perilaku kita baik, otomatis perilaku kita ini soleh. Makanan juga bisa menjadi salah satu penyebab kita berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanan menjadi juga penyebab, salah satu penyebab kita semangat beribadah, tidak malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika kita merasakan rasa malas ibadah, yang dikejar hanyalah uang, duit, konten, ya, ibadahnya kececeran dan lain sebagainya, yang terlihat hanya di YouTube saja, tetapi realnya ibadahnya kurang, bahkan bolong-bolong, naudzubillah min dzalik, sudah berani menipu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seperti itu, maka dia akan lebih berani lagi menipu manusia, menipu hamba-hamba Allah. Ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Ini nasihat bukan saya tujukan kepada seseorang saja, beberapa orang saja, tetapi ya, nasihat umum buat siapapun, nasihat umum untuk siapapun. Lalu Nabi SAW juga membawakan ayat, Kulu min thayyibati ma razaqnakum, Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu dari hal-hal yang baik yang aku telah berikan rezeki kepadamu. Allah berikan usaha yang halal, yang baik untuk kita itu banyak sekali. Nah, thayyibat, hal-hal yang baik. Jadi nggak ada alasan kita mencari makan dengan cara yang haram, kecuali itu hanya nafsu belaka. Banyak cara untuk kita berusaha mencari rezeki yang halal, karena Allah sudah nyatakan seperti itu. Kulu min thayyibati ma razaqnakum. Summa dzakara rajul yutilu safar as'as akbar wa yamudu yadayhi ila sama, ya rab wa matmuhu haram wa masrabuhu haram wa malbusuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Kemudian Nabi setelah membawakan ayat-ayat tadi, Nabi menyebutkan seseorang yang dia itu melakukan perjalanan panjang, safar, musafir, sampai compang-camping pakaiannya, rambutnya tidak terurus, seolah-olah dia orang yang tidak mencintai duniawi. Gambarannya, fisiknya dia menunjukkan
tidak suka kepada duniawi. Ya Rabb, dan mengatakan berdoa ya Allah ya Allah. Artinya betul-betul seolah-olah dia ini serius dan khusyuk di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kondisi yang dia ini secara gambarannya tidak mencintai duniawi. Lalu apa jawabnya Nabi? Lanjutan hadis itu, Nabi mengatakan, wa mat'amu haram, wa masrubu haram, wa malbasu haram, wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabalah. Sedangkan orang yang berdoa tadi, yang mengangkat kepalanya ke atas, makanannya haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya pun haram dari yang haram, dan dia pun sarapan atau makan juga dari yang haram. Fa anna yustajabalah, maka dari mana dia akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doanya? Dari sini kita bisa mengambil hikmah. Dari hadis ini kita bisa mengambil hikmah. Ya. Ada orang-orang yang dia menipu Allah Subhanahu wa taala. Berbuat settingan. Ya. Kepada Allah Subhanahu wa taala, dan secara zahirnya juga menipu kepada umat. Lalu dia berdoa-doa secara khusyuk. Tetapi apa kata Nabi? Dijelaskan oleh Nabi, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia juga sarapannya makannya ya dengan yang haram. Bagaimana doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Artinya tidak akan dikabulkan oleh Allah, karena Allah menerima yang baik. Allah itu zat yang maha baik, yang maha bersih, tidak menerima kecuali yang baik dan yang bersih. Artinya makanan yang haram menjadi penyebab doa kita tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati. Ini juga nasihat buat semua praktisi keluarga besar Ruqyah Aswaja dan juga semua praktisi-praktisi supranatural. Tampil di konten-konten YouTube, yang tampil di channel-channel YouTube. Maka nasihat Al-Fakir Ibnu Abdil Al-Katibi Ahmad Imran Rasidi, jangan sekali-kali melakukan itu. Jika sudah sekali melakukan itu, maka dia akan melakukan lagi hal itu berulang-ulang. Jika sudah terbiasa melakukan kebohongan-kebohongan, maka lisannya, mulutnya akan sudah biasa berbohong dan menganggap hal itu lumrah, menganggap hal itu wajar, padahal sudah jelas dan nyata itu kebohongan. Jangan sekali-kali, ya, jangan berbuat kebohongan di muka publik ataupun di dalam kesendirianmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kamu menipu dirimu sendiri, dan itu menjerumuskan kita ke dalam siksa Allah Subhanahu wa taala kelak. Bahkan bisa jadi di dunia Allah segera akan azabnya.